Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah khasyah itu hanya untuk ilmu agama atau rasa takut kepada Allah? Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan, secara umum ketenangan dan kearifan seseorang itu terkait dengan kematangan usia. Terus banyak saya temukan orang-orang kafir, contoh di Norwegia ini, terasa aura ketenangan dan kearifan. Itu bagaimana menurut Ustaz? Demikian Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, khasyah itu awalnya kata yang netral. Ya, karena itu tadi saya bahas khasyah itu rasa takut yang mendalam terhadap sesuatu yang didasari dari pengetahuan terhadap objek yang ditakuti itu. Jadi ini masih netral sifatnya. Ya, tidak bisa kita batasi misalnya dengan agama saja atau yang lain saja, tidak. Baik itu agama ataupun non-agama, jika ada perasaan takut yang mendalam karena pengetahuan yang paripurna atas objek yang ditakuti, itu khasyah sifatnya. Misal, kita tahu singa nih, kita tahu kambing, kan? Kambing punya tanduk dan dia kadang-kadang bisa nyeruduk, kan? Singa, ya kita tahu dia hewan buas, bisa mengaum dan sebagainya, ya. Pengetahuan kita yang mendalam tentang singa dan kambing bisa membedakan mana potensi bahaya yang lebih tinggi, sehingga jarak kita atur. Nah, dalam bersikap pun ketika mendengar auman singa dengan embikan kambing atau kambing datang mau menyeruduk, sikap kita berbeda. Sikap kita ketika mendapati kambing akan menyeruduk misalnya, kita hanya refleks saja seperti biasa, ya. Keluar kemudian rasa khawatir, iya, tapi tidak keluar ketakutan yang sangat mendalam, ya, nggak ada bulu kuduk naik, nggak ada rasa merinding, bahkan kadang-kadang kita tersenyum dan tertawa, itu khauf namanya, ya. Tapi baru kita mendengar saja, auman singa, apalagi dekat tanpa batas, apalagi bebas dari kandang. Jangankan keadaan kita, ya, rasa khawatir yang biasa, tapi ini bulu kuduk bisa naik, keadaan merinding, kadang-kadang kita nggak bisa bergerak lagi, itu khasyah namanya. Nah, jadi ketakutan yang mendalam karena pengetahuan yang sempurna akan objek yang ditakuti, itulah khasyah. Nah, agama mencoba menarik itu pada dua hal, dan puncaknya pada satu, ya. Pertama, menarik itu pada aspek keyakinan kita dalam konteks beribadah, sehingga kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Menarik khasyah ke dalam proses ibadah kita, sehingga ibadah melahirkan kualitas yang baik karena mengenal Allah dengan baik, dengan pengetahuan yang baik, tahu, ya, tentang sifat-sifat Allah, tahu tentang kuasa Allah, belajar tentang sholat, bagaimana caranya, hikmahnya, tahu apa yang diucapkan maknanya ini, apa yang digerakkan maknanya itu. Menarik khasyah ke dalam suasana sholat sehingga merasakan keagungan Allah yang kita sembah berada di hadapan kita, sehingga menjadikan kita berpasrah. Itu khasyah berubah menjadi khusyuk namanya. Ya, khasyah berubah menjadi khusyuk namanya. Itu yang dimaksud Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sehingga orang khusyuk itu saking dahsyatnya di hadapan Allah, dia merasa takut, kan? Kalau salatnya tidak sempurna, dia tawakal, dia merasa berhadapan dengan Allah dan mungkin menjadi salat yang terakhirnya. Makanya Allah mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, siapa khashi'in itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Karena merasakan kehadiran Allah, dia sedang sembah dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali kepada Allah. Mungkin dalam sujud itu dia kembali. Nah, perasaan yang dalam
ya, yang dibawa dalam penyembahan kepada Allah, dalam suasana dia beribadah sehingga merasakan seakan-akan dia diawasi oleh Allah walaupun dia tak mampu untuk melihatnya. Itu yang kemudian dalam bahasa agama disebut dengan ihsan. Jadi khasyah dibawa ke ibadah bertransformasi melahirkan khusyuk, dari khusyuk timbullah ihsan. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu yang ada di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Engkau mengkreasikan ibadahmu itu, ya kan? Seakan-akan engkau merasakan bahwa engkau betul-betul diawasi oleh Allah walaupun engkau tak mampu melihatnya secara langsung. Nah, orang-orang ihsan ini ketika merasa diawasi oleh Allah, maka apa implementasinya dalam kehidupan? Dia akan bawa dalam kehidupan. Makanya pasca sholat ada konektivitas dia dengan Allah. Karena khasyah tadi jadi khusyuk, akhirnya jadi ihsan, dari ihsan jadi zakir, jadi zikir. Ya, makanya di Quran surah keempat ayat 103 dikatakan fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Kalau engkau telah tuntas menunaikan sholat, maka ada konektivitas dirimu dengan Allah. Tersambung, ingat. Makanya sholat disebut sholat dari kata silah, sesuatu yang tersambung dengan kuat. Keberhasilan orang sholat ketika selesai sholat, ada konektivitas dia dengan Allah. Ingat Allah. Makan ingat Allah, kerja ingat Allah, jalan ingat Allah. Kalau jalan ingat Allah, mustahil keluar dari masjid mengenakan sepatu orang. Kalau kerja ingat Allah, mustahil menuliskan apa yang bukan milik dia, itu mustahil. Karena saat dia memandang dia ingat Allah, mustahil memandang yang dilarang. Berkata ingat Allah, mustahil berkata yang Allah nggak suka. Allah nggak suka hoax, Allah nggak suka mencela, Allah tidak suka perselisihan, gitu kan? Maka bagaimana seseorang yang merasa diawasi Allah, didengar oleh Allah berkata atau bertutur atau bersikap yang tidak baik? Itu yang saya maksudkan. Khasyah, kenal, dari kenal ada takut, ditempatkan pada tempatnya menjadi khusyuk, dari khusyuk jadi ihsan, dari ihsan jadi adzakirinallaha dzikran katsira. Sedangkan yang kedua, ada rasa ketenangan dalam jiwa yang Anda tadi tanyakan, yang memang secara alamiah Allah lekatkan dalam hukum namanya sunnatullahi fil kaun. Ya, yang bisa dialami dengan dua fase. Satu dengan pembelajaran, dua fase rentang berkehidupan dalam berpengalaman. Ya, jadi dari data masuk dicerna oleh akal menjadi informasi diserap ke jiwa menjadi pengetahuan. Itu kalau disimpan dalam memori terus menjadi bekal yang baik dalam jiwa kita, itu membimbing keadaan jiwa untuk bersikap. Dari informasi itu dicerna sepersekian detik untuk bersikap. Kalau ada gini, ini meresponnya. Ini meresponnya. Dari pengalaman itu kadang orang bersikap menjadi lebih matang. Itu sunnatullah fil kaun. Ya, di siapapun yang berkehidupan, mau muslim mau bukan, kalau dia banyak bergaul, banyak datang sana, datang sini bersamaan dengan tumbuhnya usia. Ya, banyak dia dapat pengetahuan, dapat banyak pengalaman. Di situ informasi terkumpul pada jiwanya. Dan sepersekian detik sistem dalam dirinya, ini yang dahsyatnya. Seharusnya, mohon maaf ya, kita seringkali kagum melihat keluar. Tapi karena terbiasa memandang diri kita, kita kurang kagum lagi tentang apa yang telah Allah berikan yang ada pada diri kita. Bagaimana mata bekerja, bagaimana otak bekerja. Itu kan kumpulan data, informasi yang masuk ke dalam diri kita. Itu yang membimbing kita, dikemas oleh jiwa kita untuk membimbing bagaimana bersikap. Nah, itulah yang menjadikan seseorang matang dengan perkembangan usia. Karena dengan usia itu informasi banyak masuk. Tapi kalaupun usianya berkembang, tapi dia terbatas. Kalau nggak percaya silakan simpan karantina. Sekarang orang di karantina COVID sepekan. Karantina seorang misalnya 7 tahun, nggak boleh kemana-mana. 17 tahun, nggak boleh kemana-mana, di ruangan saja. Maka silahkan lihat bagaimana ketika dia keluar dari ruangan itu. Apakah dia akan tenang? Apakah dia stabil? Tidak. Secara emosional dia akan terganggu. Kenapa? Karena banyak sekali bagian dari sarafnya, bagian dari otaknya, bagian dari tubuhnya yang mati, yang tidak tersupport oleh bagian-bagian informasi yang seharusnya diserap oleh inderanya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 ayat 36.
wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi ada konektivitas antara indera pendengaran, penglihatan, dan pencernaan di akal. Jadi semuanya itu menampung sumber informasi yang ditembuskan kepada jiwa. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-7 ayat 179. Ya, lahum qulubun la yaqiluna biha. Ya, ada otak yang kemudian mencerna sesuatu tidak bersandarkan kepada apa yang dikumpulkan dalam jiwanya, sehingga cenderung otaknya, akalnya tersesat dalam berpikir. Nah, jadi ternyata antara pendengaran, penglihatan, dan sinergitas yang dikemas oleh akal pikiran itu ditembuskan kepada jiwa. Ya, bisa berbentuk nanti emotional question, kecerdasan emosional, spiritual question, kecerdasan spiritual, yang nanti akan membimbing kecerdasan intelektual dalam bersikap. Jadi boleh jadi ada seseorang yang matang dalam bersikap, yang tenang karena pengalaman, bisa. Bahkan penjahat pun bisa tenang, ya, karena telah banyak berbuat jahat, pengalaman kejahatannya. Dia ada di Quran orang sabar dalam keburukan itu ada. Ya, sekarang orang mencuri sabar, masa kita beribadah tidak sabar? Kan orang berbuat maksiat sabar, maka kita berbuat taat tidak sabar. Kan? Baik, nah, yang terakhir yang dipelajari, ya, dan dipelajari itu pada puncaknya kembali kepada informasi lagi, ilmu lagi. Al-Quran, Islam menawarkan akselerasi, menawarkan percepatan. Ya, alih-alih engkau berikhtiar banyak dengan mendapatkan ini dan itu, Allah kasih nih lewat perangkat ibadah. Kalau nggak percaya silahkan baca Quran, tenang kan? Berdoa, tenang kan? Sholat, tenang kan? Ya, bahkan tempat sholat pun bikin tenang. Ya, istighfar bikin tenang kan? Nah, semua kegiatan yang bikin tenang itu di Quran disebut dengan zikir namanya. Puncaknya di Quran surah 13 ayat 28 disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena itu sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14 wa aqimis sholata lidzikri. Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 42. Kemudian apalagi doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 misalnya, ya, ayat ke 205, ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikir kita subhanallah, hamdulillah, Allahu akbar disebut dengan zikir. Quran surah ke-4 yang ayat 103. Jadi akumulasi semua itu kenapa disebut dengan zikir? Karena dampaknya menenangkan kepada jiwa, tidak harus bersamaan dengan tumbuhnya usia dan pengalaman yang ada. Makanya Anda bisa temukan ahli Quran usia 5 tahun bisa lebih tenang dibandingkan orang dewasa senior yang usia 50 tahun. Kenapa? Karena dalam hatinya berkumpul zikrullah berupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam.